Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, guys. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai apa sih itu angin siklon tropis, ya. Karena beberapa hari kemarin kita pernah mengalami siklon Sejora, ya, yang terjadi di NTT, ya, tepatnya itu diakibatkan oleh bibit siklon yang sudah mengalami menjadi angin siklon. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa terjadi di Indonesia? Karena Indonesia kan dekat dengan DKAT atau daerah konvergensi antar tropik yang memiliki suhu yang tinggi di wilayah sekitarnya, ya, dibanding wilayah sekitarnya. Nah, kenapa bisa terjadi? Nah, di Indonesia memang tidak dilalui oleh siklon tropis. Akan tetapi Indonesia itu adalah pusat pertumbuhan dari bibit-bibit angin siklon tropis yang diakibatkan karena adanya pertemuan suhu panas atau pergerakan udara panas dari khatulistiwa bagian utara dengan suhu dingin di khatulistiwa di bagian selatan. Yang kalau kita analogikan itu seperti mesin pemanas raksasa yang digerakkan oleh gaya gravitasi dan rotasi bumi. Oke. Seperti siklon tropis atau badai tropis jika terbentuk di Samudra Selatan, kemudian tifon atau topon jika terbentuk di Pasifik Barat Laut, dan disebut hurrikan jika fenomena ini terbentuk di Samudra Atlantik. Dampak dari siklon tropis ini bisa berupa angin kencang, hujan deras berjam-jam, bahkan berhari-hari yang bisa menyebabkan terjadinya banjir dan gelombang tinggi. Seperti namanya, siklon tropis tumbuh di perairan di sekitar daerah tropis, terutama yang memiliki suhu muka laut yang hangat. Karena siklon tropis itu mendapatkan energi dari lautan yang hangat dan hanya bisa terbentuk dari permukaan laut yang memiliki suhu di atas 26,5 derajat Celcius. Pada awal tahap pembentukannya, suhu permukaan laut yang hangat akan menyebabkan adanya sistem tekanan rendah di wilayah perairan tersebut. Akibatnya, di daerah tersebut akan terbentuk kumpulan awan-awan konvektif. Kombinasi ini merupakan bahan baku utama yang bisa merubah awan biasa menjadi siklon tropis yang mematikan. Pada tahap selanjutnya, wilayah konvektif kuat terbentuk lebih teratur, membentuk sabuk perawanan melengkung. Tekanan udara permukaan akan turun mencapai kurang dari 1000 mbar, serta kecepatan angin maksimum akan meningkat hingga mencapai lebih dari 60 km per jam. Pada tahap matang, bentuk siklon cenderung lebih stabil dan di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin yang relatif rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata siklon. Mata siklon ini dikelilingi dengan dinding mata, yaitu wilayah berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan hingga 16 km, yang merupakan kecepatan tertinggi dan curah hujan terbesar. Siklon tropis ini masih akan bertahan selama masih berada di perairan yang hangat, dan akan melemah dan menghilang jika memasuki daratan atau wilayah perairan yang lebih dingin. Kemudian, masa hidup suatu siklon tropis itu biasanya berkisar dari 3 sampai 18 hari. Daerah pertumbuhan siklon tropis meliputi Atlantik Barat, Pasifik Timur, Samudra Hindia bagian utara dan selatan, Australia, dan Pasifik Selatan. Sekitar 2/3 kejadian siklon tropis terjadi di wilayah Bumi Utara. Sekitar 65% siklon tropis terbentuk di daerah antara 10 derajat sampai 20 derajat dari ekuator. Hanya 13% siklon tropis di atas daerah bintang 20 derajat. Sedangkan di daerah bintang rendah dari 0 derajat sampai 10 derajat seperti di wilayah Indonesia, siklon tropis jarang sekali terbentuk. Meskipun demikian, banyak siklon tropis yang terjadi di wilayah Indonesia yang memberikan dampak pada kondisi cuaca di Indonesia. Contohnya, siklon tropis Cempaka yang pernah terjadi di Indonesia di bagian selatan Pulau Jawa. Kemudian yang kemarin baru kita lalui adalah siklon Sejora yang pernah terjadi di NTT atau di bawah selatan NTT begitu. Sebelumnya juga ada siklon tropis Kosi pada tahun 2008 yang terbentuk di sebelah barat Banten. Kemudian ada siklon tropis Kirli yang terbentuk di sekitar Kepulauan Aru. Kemudian ada siklon tropis Inigo yang melintasi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2003.
dan badai tropis Amai pada tahun 2001 yang diklaim sebagai badai tropis yang terbentuk paling dekat dengan khatulistiwa di sekitar Semenanjung Malaka, tepatnya pada koordinat 1,5 derajat lintang utara. Oleh karena itu, siklon tropis ini sangat berbahaya, sehingga di seluruh dunia itu tersebar berbagai pusat peringatan dini siklon tropis, atau yang sering kita kenal dengan Tropical Cyclone Warning Center, yang bertugas untuk memonitor setiap kejadian siklon tropis. Indonesia melalui BMKG juga memiliki berbagai pusat peringatan dini siklon tropis yang berada di Jakarta, yang bertugas untuk apa? Untuk memonitoring siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan menyebarluaskan informasi terkait pergerakan siklon tropis yang ada di wilayah Indonesia atau wilayah-wilayah yang akan terkena dampak dari siklon tersebut. Untuk mengakses informasi, silakan kalian bisa mengakses informasi di www.bmkg.go.id untuk mendapatkan hasil yang akurat mengenai siklon tropis. Oke, saya kira itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya supaya tidak ketinggalan berita di channel saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.